Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PC ISNU Kabupaten Cirebon yang saat ini pemirsa yang sedang kita obrolkan, sedang kita diskusikan merawat keragaman di Cirebon pemirsa. Dan masih bersama saya di pagi hari ini ada Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Jamaluddin Muhammad, dan juga Wakil Sekretaris PC ISNU Kabupaten Cirebon ada Ibu Kori Fidiati. Ibu Kori, tadi terputus sudah iklan pertanyaan saya ya, berkaitan dengan peran dari pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama berkaitan dengan merawat keragaman yang ada di Cirebon ini. Silakan Bu Kori. Sebelumnya mungkin saya agak sedikit menambahkan dari Kang Jamal. Kang Jamal tadi ya, silakan Bu Kori. Ketika kita bicara pesantren, mungkin ini sih sekedar masukan. Seorang ustadz atau guru mungkin bisa diarahkan bahwa untuk sekedar memaparkan ketika satu ayat ataupun surat tertentu tidak secara tekstual. Kalau kita bicara keberagaman, tapi kontekstualnya harus melihat bagaimana sebab turunnya satu ayat ataupun surat tersebut. Jadi secara universal, dan pada saat itu kejadiannya tidak diterapkan pada masa sekarang yang belum tentu sama dengan masa lalu. Ya. Jadi mungkin itu harus lebih ditambahkan, gitu. Jadi harus penyadaran itu harus gitu. Jadi harus secara pribadi harus seperti itu, punya kesadaran ke sana. Nah, kemudian kalau kita bicara ISNU, ya alhamdulillah kami di ISNU itu melakukan kegiatan, kita sering berdialog. Kita sering membuat satu kelompok diskusi kecil di antara kami, dan kami juga membuat satu mungkin memang masih bentuk konsep ya, untuk membentuk satu seperti pelatihan semacam seminar dan sebagainya itu, Pak. Jadi kita sudah buatkan konsep supaya bagaimana kita menjaga keberagaman itu. Nah, kita ini sarjana dari berbagai multi juga, Pak. Iya, jadi tidak semuanya sarjana agama juga, tapi ada sarjana teknik dan lain-lain. Kita juga beragam sebetulnya di dalam ISNU itu beragam, Pak. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi kombinasi yang bagus gitu. Dan itu diterapkan bisa di mana saja dan untuk kelompok apapun. Jadi ISNU dalam hal ini sangat support, artinya ke kami semua kita. Selain kita adakan diskusi kecil, kita juga sudah bikin memformat suatu bentuk yang insya Allah nanti akan diterapkan gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya, Pak. Baik. Kang Jamal, yang tadi disebutkan oleh Ibu Kori, ini kan masih tataran konsep nih ya. Ini peran ISNU untuk mensikapi dan merawat keragaman di Cirebon berkaitan tadi dengan moderasi beragama juga di Cirebon, Kang Jamal. Ini kan tataran konsep, masih boleh dibilang ini masih elit lah ya. Ini kan persoalannya adalah mayoritas masyarakat kita gitu ya. Nah, menurut Kang Jamal sebagai Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ini kedepannya apa yang akan dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon untuk bagaimana sih merawat keragaman di Cirebon agar masyarakat pun sadar gitu. Akhirnya yang tadi kita obrolkan dari awal, session awal, berkaitan dengan etnosentrisme, primordialisme, sektarian, itu bisa kita campakkan. Menurut Anda, Kang Jamal? Oh iya, yang sudah dilakukan ISNU salah satunya adalah menyusun buku. Menyusun buku. Iya, menyusun buku. Kita bekerja sama dengan Banom dan lembaga yang ada di NU, dari Pergunu, kemudian dari Ma'arif ya, kemudian dari Lakpesdam, kita menyusun buku tentang moderasi beragama dengan pendekatan ahli sunnah wal jamaah gitu. Dan buku ini nanti akan menjadi buku pelajaran, dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah gitu. Kemudian yang kedua, di samping kita membuat buku dan tadi itu kita membuka diskusi-diskusi, kemarin juga kita mengadakan webinar, webinar moderasi beragama ya, soal moderasi beragama di Indonesia. Kita mengundang Pak Menteri, Gus Menteri Agama, kemudian dari BNPT, kemudian dari budayawan dan
dari pengamat dan lain-lain untuk membicarakan soal moderasi beragama di Indonesia, khususnya di Cirebon. Gitu. Ini adalah bagian dari strategi dan upaya yang dilakukan oleh ISNU untuk itu cita-cita bagaimana merawat keragaman itu. Dan satu lagi, Apa itu, Kang? karena kerja-kerja seperti ini adalah bagian dari strategi kebudayaan, otomatis tidak hanya dari satu sisi, kita harus didukung oleh banyak sisi yang lain. Jadi keragaman juga harus misalnya ditopang oleh politik, budaya, ekonomi gitu. Jadi harus kerja bareng gitu. Karena ini saya pengennya merawat keberagaman ini bukan hanya soal tanggung jawab ya, tapi juga soal cita-cita gitu, cita-cita bangsa Indonesia ini. Jadi karena kita menjadi masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam, maka ke depan akan seperti apa kita. Gitu. Jadi ini soal visi ke depannya. Gitu, Itu yang sudah dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon. Kembali saya ke Bu Kori. Bu Kori, berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Jamal, ini kan masih dalam tataran-tataran yang boleh dibilang adalah belum menyentuh ke masyarakat bawah. Ini kan persoalannya di masyarakat bawah ya, tataran grassroots, berkaitan dengan kesadaran bahwa kita ini ragam, kita ini keragaman, kita ini adalah plural yang tadi disampaikan oleh Kang Jamal kan, bukan hanya agama di Cirebon itu, tapi juga suku, etnis dan yang lain gitu. Menurut Anda apa yang yang akan dilakukan nantinya oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon? Iya. Agar ini tidak hanya pada tataran elit saja gitu. Iya. Memang makasih nih Pak sebelumnya. Menarik sebetulnya kalau kita bicara mengenai paparan tataran yang paling bawah. Karena mau nggak mau tetap kita harus turun ya. Artinya turun itu terstruktur otomatis ya, kita tentu seperti itu. Memang kita ini ISNU ini pemikir Pak. Jadi memikirkan bagaimana gitu. Iya betul, kita itu pemikir gitu. Jadi kita melakukan penelitian, kita melakukan satu kajian, kita melakukan pelatihan mungkin untuk kalangan yang Bapak bilang elit. Tapi sebetulnya itu adalah tadi visinya itu adalah untuk bisa taruh ke bawah gitu Pak. Secara langsung kita belum turun, tapi kita melalui kerjasama dengan yang lain. Gitu loh Pak. Jadi ISNU seperti itu. Pergerakannya adalah ke tataran di pemikiran. Jadi memberikan satu pola pemikiran ke depan harus seperti ini, dan keinginan kita adalah keberagaman itu tetap terpelihara di Cirebon khususnya. Baik, itu ya. Kembali ke Kang Jamal. Kang Jamal, agar ini kan tidak terjadi jurang ataupun jarak ya pemikiran antara ISNU dengan masyarakat kan begitu kan. Nah ini pemikiran dari ISNU tentunya kontribusi pemikirannya ini kan mau tidak mau harus diturunkan ke masyarakat ya. Hal yang mendesak yang akan dilakukan oleh PC ISNU apa gitu Pak? Ya kita kerjasama dengan lembaga, kan di NU ini kan banyak lembaga. Misalnya di dalam dakwah ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah dalam moderasi beragama, dalam model dakwah ya gerakannya adalah LDNU misalnya gitu, yang akan turun mubalek yang majelis taklim, kemudian jamiyah gitu kan, dia yang akan turun. Kita kerjasama dengan situ LDNU. Kemudian ada Ma'arif yang lembaga pendidikan, kita juga masuk ke situ kerjasama dengan Ma'arif. Kemudian di NU juga ada lembaga ekonomi misalnya, lembaga ekonomi ya yang ngurusin, iya. Kita juga nanti masuk ke situ, karena ini bagian, sekali lagi ini bagian dari bagian dari strategi kebudayaan itu. Jadi kita bekerja lewat berbagai macam pintu dan kita menyentuh banyak sektor, baik itu ekonomi, budaya, karena terutama di lingkaran NU ini ya kita kerjasama dengan lembaga maupun Banom, di Ansor misalnya, kemudian ada Fatayat, ada Muslimat, kita juga melakukan kerjasama. Jadi apa program mereka kita masuk ke situ. Karena sekali lagi kita kan ibaratnya think tank itu pemikir, pemikir. Jadi kita
menggunakan kaki-kaki yang sudah ada di NU, yang sudah ada di NU. Gagasan-gagasan itu Iya, bisa disalurkan ke disalurkan, iya, dideseminasikan, ke disalurkan ke kebutuhan, tergantung kebutuhannya. Sasarannya kemana misalnya? Kalau ke anak-anak muda, ya kita ada IPNU dan ada IPPNU, remaja gitu. Itu ya ke situ. Kalau pemuda ya ada Ansor misalnya. Kalau ke ibu-ibu ya berarti ada muslimat gitu, ada muslimat, ada fatayat gitu. Kalau dakwah ya berarti LDNU misalnya, ada lembaga LKKNU misalnya, kan banyak lembaga-lembaga NU itu. Baik, baik. Kembali saya ke Ibu Kori, berkaitan dengan kita berbicara Cirebon lagi nih ya, dengan keragaman yang ada di Cirebon tadi, moderasi beragama di Cirebon. Hingga saat ini, menurut pandangan Ibu Kori, bahwa kita itu saat ini apakah keragaman di Cirebon masih tetap terjaga atau menurut Anda sebaliknya? Tapi tahan dulu nih Ibu Kori dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.